dasarnya yaitu kompetensi dasarnya menganalisis tentang tata cara pelaksanaan kurban dan akikah. Sebelum Ibu mulai, ada yang sudah pernah belajar tentang kurban dan akikah? Sudah. Coba, kurban itu apa? Ada yang tahu? Iya, Najia apa? Ya, betul. Itu juga boleh. Selanjutnya yang lain. Kalau tentang akikah, siapa yang tahu? Akikah? Nadine, apa? Hewan pemberian. Oh ya. Ibu rasa secara global, secara umum kalian sudah memahami tentang kurban dan akikah. Untuk lebih memahami tata cara pelaksanaannya, hukum-hukumnya, dan juga hikmah dari pelaksanaan kurban dan akikah ini, mari kita belajar bersama-sama. Siap? Siap. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan ini ya. Tolong diamati videonya nanti. Pada kesempatan kali ini, Miss Devi akan menyampaikan pelajaran Al-Islam, materi kurban dan akikah. Kurban dan akikah. Pengertian kurban dan akikah. Kurban. Kurban secara bahasa berarti pendekatan diri. Secara istilah, artinya penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memenuhi syarat tertentu. Dalam istilah lain, kurban juga disebut dengan udhiyah. Akikah. Akikah secara bahasa berarti membelah atau memotong. Secara istilah, artinya hewan yang disembelih karena memperoleh keturunan atau anak yang baru lahir sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil kurban dan akikah. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kurban terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Shadaqallahul adzim. Perintah melaksanakan akikah terdapat dalam hadis Rasulullah riwayat Bukhari. Ma'al ghulami aqiqatu fa ahriqu anhu tamaw wa amitu anhu al-adha. Perbedaan kurban dan akikah. Waktu pelaksanaan kurban setelah sholat Idul Adha atau tanggal 10 Zulhijjah sampai hari Tasyrik atau tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Waktu pelaksanaan akikah hari ke-7 setelah kelahiran bayi. Macam-macam hewan kurban, antara lain unta, sapi atau kerbau, dan kambing. Macam-macam hewan akikah yaitu kambing atau domba. Kriteria hewan kurban yaitu hewan kurban dipilih yang baik, sehat, besar, gemuk, bertanduk, dan cukup umur. Untuk unta 5 tahun, sapi 2 tahun, dan kambing 1 tahun. Kriteria hewan akikah: sehat, besar, gemuk, dan berdaging.
Jumlah hewan kurban untuk 1 ekor kambing bagi 1 orang, untuk 1 ekor sapi atau kerbau bagi 7 orang, untuk 1 unta bagi 10 orang. Jumlah hewan akikah apabila yang dilahirkan bagi laki-laki, maka jumlah kambingnya 2. Apabila yang dilahirkan bagi perempuan, maka jumlah kambingnya 1. Mustahik kurban. Mustahik artinya orang yang menerima hewan kurban. Fakir miskin dan du'afa. Daging yang dibagikan mentah. Mustahik akikah, yaitu fakir miskin, du'afa, saudara, tetangga. Daging yang dibagikan matang. Nah, anak-anak semua, dari penjelasan yang sudah disampaikan tentang kurban dan akikah, adapun tugas Oke, baik. Sudah semuanya? Sudah? Sudah semua? Sudah. Baik, sekarang setelah kalian mengamati video yang Ibu tayangkan tadi dan juga membaca buku LKS, membaca buku tentang zikir ini, selanjutnya Ibu minta 1 atau 2 dari kalian untuk mempresentasikan ke depan tentang apa yang kalian amati pada video tadi. Siap? Langsung Ibu tunjuk saja ya. Ya. Untuk yang pertama kali Ibu minta untuk Nadia maju ke depan. Silakan. Jadi, kurban secara bahasa adalah pendekatan diri, sedangkan secara istilah adalah penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dengan memenuhi syarat-syarat tertentu juga. Dan ada juga loh istilah lain selain kurban, yaitu udhiyah. Dan selanjutnya adalah akikah. Akikah secara bahasa adalah membelah atau memotong, sedangkan secara istilah adalah hewan yang disembelih untuk mensyukuri kelahiran anak. Dan ada juga dalil kurban dan akikah. Untuk kurban dalilnya adalah surat Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 2. Dan untuk akikah hadis riwayat Bukhari, yaitu Ma'an bilang dan juga ada perbedaan tersendiri ya antara kurban dan akikah dari waktu pelaksanaannya, kriteria hewannya dan lain-lain. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk pelaksanaannya, kurban dilakukan pada bulan Zulhijjah, yaitu pada hari Tasyrik, yaitu pada 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Sedangkan kalau akikah hari ke-7 setelah anak yang akan disyukuri itu lahir. Dan untuk macam-macam hewan yang digunakan untuk kurban atau akikah itu juga ada beberapa. Di antaranya untuk kurban kita bisa menggunakan unta, sapi atau kerbau, kambing. Dan untuk akikah kita menggunakan kambing dan domba. Dan hewan-hewan ini juga memiliki kriteria khusus ya. Untuk kurban hewannya harus baik, sehat, besar, gemuk, bertanduk, dan cukup umur. Untuk unta, cukup umurnya itu sekitar 5 tahun. Dan untuk sapi itu 2 tahun dan kambing itu 1 tahun. Dan untuk akikah macam-macam hewannya tadi sudah ya, kambing sama domba, dan kriterianya dia juga harus sehat, besar, gemuk, dan berdaging. Dan ini untuk pengklasifikasian hewannya, kalau kita kurban menggunakan 1 kambing, berarti itu diatasnamakan 1 orang. Terus kalau kita menggunakan 1
tentu saja orang. Jikalau akikah itu kita berdasarkan jenis kelamin. Apabila anak yang lain tersebut adalah laki-laki, maka kambing atau domba yang digunakan itu sebanyak 2. Dan jika perempuan, kita menggunakan 1. Dan untuk mustahik atau penerima kurban atau akikah ini sendiri juga ada beberapa. Untuk kurban kita bisa memberikan kepada fakir, miskin, duafa, dan daging yang dibagikan ini tuh mentah. Dan untuk akikah kita bisa berikan kepada fakir, miskin, duafa, keluarga terdekat, terus dan juga tetangga. Dan yang daging yang dibagikan ini matang. Cukup sekian, terima kasih. Ya. Oke, Ibu minta satu lagi. Mungkin siapa? Amen. Ya, silakan. Saya akan menjelaskan rangkuman dari bab kurban dan bab akikah. Kurban secara bahasa adalah pendekatan diri, dan secara istilah adalah penyembelihan pada hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri pada Allah untuk memenuhi syarat tertentu. Dengan memenuhi syarat tertentu. Istilah kurban, istilah lain dari kurban adalah udhiyah. Selanjutnya akikah. Akikah secara bahasa itu adalah membelah atau memotong. Sedangkan secara istilah adalah menyembelih hewan karena mendapatkan keturunan. Dan perintah untuk berkurban itu ada pada surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Selain itu, di antara kurban dan akikah itu ada perbedaan seperti waktu, kriteria, dan lain-lain. Untuk waktu kurban itu pada saat Idul Adha, yaitu pada 10 Dzulhijjah sampai hari Tasrek 11 dan 12, 12 dan 13. Untuk akikah itu dari ketujuhnya setelah bayi itu lahir. Kemudian kriteria untuk akikah, kriteria untuk kurban minimal hewan yang digunakan itu seperti unta, sapi, kambing, kerbau, dan lain-lain. Untuk unta minimal hewannya 5 tahun, dengan sapi 2 tahun, dan kambing 1 tahun. Kemudian untuk kurban itu 1 kambing digunakan untuk 1 orang, sedangkan sapi 1 ekor sapi atau 1 ekor kerbau itu digunakan untuk 2 orang, sedangkan 1 ekor unta digunakan untuk 10 orang. Kemudian akikah untuk anak laki-laki itu menggunakan 2 kambing, sedangkan untuk anak perempuan menggunakan 1 kambing. Ya, bagus, pertanyaan yang paling bagus dari Nadia. Untuk mustahik atau orang yang berhak menerima daging kurban itu dalam suatu pendapat. Menurut pendapat ulama itu memang berbeda-beda. Yang paling itu yang biasanya yang paling kuat itu adalah dibagikan pada fakir, miskin, dan juga kepada tetangga sekitar. Ya, nah yang mana daging kurban itu dibagikan
dalam keadaan masih mentah. Kalau kurban dibagikan dalam keadaan mentah. Kalau yang akikoh lebih baik setelah dimasak. Ya, mungkin yang lainnya ada yang bertanya atau sudah paham semuanya dari materi pengertian kurban dan akikoh ini? Baik, kalau sudah selanjutnya Ibu akan bagi kalian sesuai dengan ini ya, kelompoknya ya. Nanti mendiskusikan tentang video yang Ibu berikan. Jadi nanti ada video, tayangan video, kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Oke, langsung saja ya. Bolehkah satu sembelihan untuk kurban dan akikoh? Bolehkah melakukan kurban jika waktu kecil belum diakikohi orang tua? Apakah juga boleh menggabungkan niat akikoh dengan kurban? Pertanyaan-pertanyaan tadi sering masuk redaksi rumaisu.com akhir-akhir ini. Sebenarnya mengenai permasalahan menggabungkan niat udhiyah atau kurban dan juga akikoh, para ulama memiliki beda pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa penggabungan kurban dan akikoh itu dibolehkan. Menurut pendapat ini, boleh melaksanakan kurban sekaligus dengan niat akikoh atau sebaliknya. Inilah salah satu pendapat dari Imam Ahmad, pendapat ulama Hanafiyah, pendapat Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, dan juga Qatadah. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, jika seorang anak ingin disyukuri dengan kurban, maka kurban tersebut bisa jadi satu dengan akikoh. Hisham dan Ibnu Sirin mengatakan, tetap dianggap sah jika kurban digabungkan dengan akikoh. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa udhiyah atau kurban tidak boleh digabungkan dengan akikoh. Pendapat ini adalah pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Alasan dari pendapat kedua ini karena akikoh dan kurban memiliki sebab dan maksud tersendiri yang tidak bisa menggantikan satu dengan yang lainnya. Akikoh dilaksanakan dalam rangka mensyukuri nikmat kelahiran seorang anak, sedangkan kurban mensyukuri nikmat hidup dan dilaksanakan pada hari An-Nahar atau Idul Adha. Al-Haytami, yakni salah seorang ulama Syafi'iyah, mengatakan, seandainya seseorang berniat satu kambing untuk kurban dan juga akikoh sekaligus, maka keduanya sama-sama tidak dianggap. Inilah yang lebih tepat, karena maksud dari kurban dan juga akikoh itu berbeda. Lalu pendapat mana yang benar? Nah, ada poin penting yang perlu diketahui terlebih dahulu, bahwa penggabungan niat diperbolehkan jika memang memenuhi dua syarat. Syarat pertama, kesamaan jenis. Syarat kedua, ibadah tersebut bukan ibadah yang berdiri sendiri. Artinya, ia bisa diwakili oleh ibadah sejenis lainnya. Kami contohkan di sini, bolehnya penggabungan niat sholat tahiyatul masjid dengan sholat sunnah rawatib. Dua sholat ini jenisnya sama, yaitu sama-sama sholat sunnah. Mengenai sholat tahiyatul masjid, Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian memasuki masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud hadis ini, yang penting mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat ketika memasuki masjid. Bisa diwakili dengan sholat sunnah wudhu atau dengan sholat sunnah rawatib. Sholat tahiyatul masjid bukan dimaksudkan zatnya. Asalkan seseorang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat atau apa saja sholat sunnah tersebut ketika memasuki masjid, ia berarti telah melaksanakan perintah dalam hadis tadi. Namun untuk kasus akikoh dan kurban, berbeda dengan sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kurban dan akikoh memang sama-sama sejenis, yaitu sama-sama daging sembelihan. Namun keduanya adalah ibadah yang berdiri sendiri dan tidak bisa digabungkan dengan lainnya. Kurban untuk tebusan diri sendiri, sedangkan akikoh adalah tebusan untuk anak. Kesimpulannya, dari dua pendapat yang kami sebutkan di awal, kami lebih condong pada pendapat kedua, yang menyatakan bahwa penggabungan niat antara akikoh dan kurban tidak diperbolehkan. Karena walaupun ibadahnya itu sejenis, tetapi maksud akikoh dan kurban adalah zatnya, sehingga tidak bisa digabungkan dengan yang lainnya. Pendapat kedua juga lebih hati-hati dan lebih selamat dari perselisihan yang ada. Jika memang akikoh bertepatan dengan kurban pada Idul Adha, maka sebaiknya dipisah antara akikoh dan kurban. Jika mampu ketika itu, laksanakanlah kedua-duanya. Artinya laksanakan kurban dengan 1 kambing atau ikut urunan sapi, sekaligus laksanakan akikoh dengan 2 kambing bagi anak laki-laki atau 1 kambing bagi anak perempuan.
Namun, jika tidak mampu melaksanakan akikoh dan kurban sekaligus, maka yang lebih didahulukan adalah ibadah udhiyah atau kurban, karena waktunya bertepatan dengan hari kurban dan waktunya cukup sempit. Jika ada kelapangan rezeki lagi, barulah ditunaikan akikoh. Akhir kata, semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya sudah, Ibu beri kesempatan berapa menit? 5 menit cukup untuk kalian diskusikan bersama teman kalian. Ya, silahkan didiskusikan. Baik, Ibu rasa sudah cukup? Ya, selanjutnya Ibu minta perwakilan dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama, coba dari kelompoknya siapa? Siapa yang akan mewakili untuk ke depan? Siapa? Ya, silakan. Kelompok yang lain silakan bersiap-siap, nanti maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai yang saya pahami aja ya, atau yang saya diskusikan. Intinya, apakah boleh menggabungkan kurban dan akikoh? Menurut imam kita, Imam Syafi'i itu tidak boleh. Karena memang sama-sama menyembelih hewan kurban, tapi zatnya berbeda. Maksudnya berbeda, ya kan? Iya, berbeda. Maksudnya berbeda, tujuannya berbeda. Ya berbeda pokoknya. Nah, menurut Imam Al-Haytami, kalau malah menggabungkan dua niat tersebut, maka kedua niat itu malah tidak sah semuanya. Iya, beda niat dua kali. Beda, karena kita kan niatnya mendekatkan diri pada Allah ibadah gitu ya. Akikah untuk Menyolati anak. Ya, mungkin dari kelompok lain ada yang mau berpendapat apa yang telah disampaikan siapa tadi? Silakan. Kalau ada yang menanggapi. Kamu sudah? Ya, beri tepuk tangan. Untuk selanjutnya dari
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah keputusan saya bersama kelompok saya, yaitu apa menggabungkan akikah dan kurban itu boleh. Menurut saya tidak boleh, karena meskipun sama-sama sendirian, tapi niat dan maksudnya itu berbeda. Kalau kurban itu digunakan untuk tebusan sendiri, kalau akikah itu untuk anak. Jadi untuk lebih hati-hatinya dan selamat dari perselisihan, maka saya memilih yang nomor 2, itu tidak boleh menggabungkan antara akikah dan kurban. Sekian, terima kasih. Sebentar, mungkin ada kelompok lain yang ingin menanggapi. Silakan, ada yang mau menanggapi? Nadia mungkin? Ya. Sudah? Ya, sudah. Silakan kembali. Oke, tepuk tangan. Baik, dari apa yang telah kalian diskusikan tadi, apakah semuanya sudah paham? Paham. Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Berarti untuk pembelajaran kali ini yaitu tentang menganalisis tata cara pelaksanaan kurban dan akikah, itu rasa sudah cukup dan kalian juga sudah aktif ketika diskusi, terus lalu mempresentasikan dari masing-masing kelompok satu persatu perwakilan maju ke depan. Bagus sekali. Untuk terakhir selanjutnya yaitu untuk evaluasi, kita menyimpulkan kembali tadi kurban, apa pengertian dari kurban? Secara diri. Kalau secara istilah syarat dan waktu tertentu. Waktunya kalau akikah tadi pada titik 7 atau pelipatannya dari 14 dari 21 atau 9 ya. Aku rasa pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya, tentang menganalisis tata cara pelaksanaan kurban dan akikah. Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Sebelum ibu akhiri, berdoa dulu. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Untuk materi selanjutnya, materi minggu depan kita akan mempelajari tentang haji dan umrah. Ya, silakan sebelum pertemuan minggu depan bukunya dibaca dulu biar nanti kalian punya, kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.